semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang gelombang. Kalian pasti sering mendengar kata gelombang kan? Misalnya gelombang air di danau dan gelombang pada saat kita berbicara. Nah, apa sih gelombang itu sebenarnya? Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui suatu medium. Misalnya, batu yang dijatuhkan ke air muncul riak yang menyebar ke segala arah. Akan tetapi, tidak semua gelombang ini membutuhkan medium. Misalnya gelombang elektromagnetik seperti cahaya bisa merambat bahkan di ruang hampa. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Yang pertama, gelombang transversal. Pada gelombang ini, arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan. Contohnya pada gelombang tali, di mana tali bergerak naik dan turun, tapi gelombangnya menjalar ke samping. Nah, kemudian cahaya dan gelombang permukaan air juga termasuk gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal. Di sini arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Bayangkan saat kamu menekan pegas atau selingki akan tampak bagian rapat dan renggang yang berpindah ke depan. Nah, contoh lainnya adalah gelombang suara dan gelombang P pada gempa bumi. Sekarang kita bahas bagian yang agak teknis nih, tapi penting banget, yaitu anatomi dan sifat dasar gelombang. Yang pertama ada amplitudo yang simbol A besar, yaitu simpangan maksimum dari titik seimbang. Semakin besar amplitudo berarti energinya juga semakin besar. Yang kedua, panjang gelombang, simbolnya lambda, yaitu jarak antara dua titik yang memiliki fase yang sama, misalnya dari puncak ke puncak berikutnya. Yang ketiga, periode yang dilambangkan oleh T besar, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Dan frekuensi yang disimbolkan F kecil, jumlah gelombang yang lewat dalam satu detik dengan rumus F sama dengan 1/T. Nah, dari situlah kita juga bisa tahu kecepatan gelombang V dengan rumus V sama dengan lambda kali F. Kecepatan ini juga bergantung pada medium yang dilalui. Misalnya pada tali yang dipengaruhi oleh tegangan dan massa jenis tali. Pada udara pula tergantung pada massa modulus bulbnya dan massa jenis udara. Sedangkan gelombang elektromagnetik kecepatannya konstan dan tidak butuh medium. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika dan energi pada gelombang. Ketika gelombang berosilasi, maka tiap titik-titiknya akan mempunyai percepatan dan kecepatan, di mana bisa kita ketahui dan bisa kita hitung melalui fungsi gelombang terhadap waktu. Semakin cepat getaran perubahannya, maka energi yang bisa dibawanya akan menjadi lebih besar. Energi yang ditransmisikan pada gelombang disebut sebagai daya atau simbolnya diberikan P, dan juga nilainya berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo dan kuadrat frekuensi. Jadi, kalau amplitudo dan frekuensinya 2 kali lipat lebih besar, maka akan meningkat energinya menjadi 4 kali lipat. Lalu untuk superposisi ada prinsip. Ketika dua gelombang saling bertemu, maka gelombang tersebut akan saling menguatkan dan saling melemahkan. Ketika saling menguatkan itu disebut sebagai interferensi konstruktif, sedangkan saling melemahkan itu disebut sebagai interferensi destruktif. Jadi, fenomena ini bisa kita lihat pada pola-pola cahaya, bunyi, dan juga gelombang air. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu klasifikasi lanjut gelombang.
berdasarkan mediumnya ada dua jenis. Yang pertama itu gelombang mekanik. Butuh medium untuk merambat, contohnya gelombang bunyi, air, dan tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Tidak membutuhkan medium, seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Lalu, berdasarkan pola perambatannya ada dua, yaitu gelombang perjalan, yaitu gelombang yang terus menjalar dari satu ke tempat lainnya, seperti gelombang air di laut. Yang kedua, gelombang diam atau stasioner, terjadi dari dua gelombang yang saling bertemu dengan arah berlawanan, contohnya bisa dilihat pada senar gitar. Terjadi seperti tidak bergerak, padahal terjadi getaran di dalamnya dengan titik simpul dan perut yang tetap. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan zat perantaranya. Gelombang bisa berupa gelombang transversal seperti pada tali atau cahaya, dan gelombang longitudinal seperti pada suara. Setiap gelombang punya ciri khasnya sendiri, yaitu amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan rambat yang menentukan seberapa besar energi yang dibawa. Selain itu, saat dua gelombang bertemu, mereka bisa saling memperkuat atau melemahkan, yang disebut interferensi. Berdasarkan mediumnya, ada gelombang mekanik yang butuh medium dan gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa medium, seperti cahaya matahari. Jadi, dari suara yang kita dengar, sinyal yang kita kirim, hingga cahaya yang kita lihat, semuanya adalah bukti bahwa gelombang punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari.